tactical nuclear war in Europe. Russia stands 300 nuclear warheads. Beberapa waktu yang lalu itu terbitlah sebuah buku yang cukup menarik, namanya adalah Nuclear Wow, karya Ibu Annie Jacobsen, yang menceritakan bahwa perang nuklir bisa terjadi kapan saja dan bahkan dengan alasan-alasan yang random banget gitu. Dia menuliskan salah satu skenarionya, misalkan sekarang dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kemudian Korea Utara meluncurkan hulu ledak nuklirnya ke fasilitas-fasilitas di Amerika Serikat. Dalam protokol nuklir Amerika Serikat, kalau ada serangan pada Amerika Serikat menggunakan nuklir, maka mereka pasti akan membalasnya, dan mereka pasti akan membalasnya dengan 82 hulu ledak nuklir langsung diarahkan kepada Korea Utara, sehingga negara itu bisa langsung lumpuh total. Tetapi perang tidak akan selesai di situ, karena ketika Amerika Serikat meluncurkan hulu ledak nuklir ke Korea Utara, itu pasti melintasi Rusia, atau itu ada terlalu dekat dengan wilayah Rusia, yang dengan demikian maka Rusia pasti akan meresponnya sebagai ancaman nuklir terhadap negaranya. Maka Rusia diperkirakan akan meluncurkan sekitar 1000 hulu ledak nuklir dalam setengah jam terhadap Amerika Serikat. Dan tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Mereka akan membalas dengan seluruh kekuatan nuklir yang mereka punya. Dan di titik itu semuanya sudah tidak bisa terkendali. Dalam waktu sekitar 72 menit saja, dua negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia itu bisa hancur lebur. Dan yang lebih mengerikan lagi, walaupun Amerika Serikat diserang habis-habisan, mereka tetap akan bisa membalas. Karena nuklir mereka nggak semuanya disimpan di satu tempat. Ada yang disimpan di udara, ada yang disimpan di kapal selam, dan ada yang tersembunyi di lokasi yang tidak bisa dijangkau. Artinya walaupun diserang total, balasan akan tetap terjadi. Dan disinilah skenario itu menjadi semakin gelap, karena perang ini nggak akan berhenti di Amerika dan Rusia. Negara-negara lain yang mempunyai nuklir akan ikut terseret. Misalkan Rusia bisa saja satu atau dua itu akan menghantam Israel, hulu ledak nuklirnya, atau misalkan Amerika Serikat 1-2 itu akan menyerang misalkan wilayah yang lain, misalkan Kuba gitu. Itu mah pasti seperti itu gitu, karena memiliki nuklir. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, maka perang tidak hanya terjadi antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi negara-negara yang sama-sama memiliki nuklir. Misalkan India dan Pakistan itu sama-sama memiliki nuklir dengan jumlah yang sama banyaknya sekarang, dan mereka berdua bermusuhan. Atau misalkan bahwa Taiwan dengan Cina, itu Cinanya memiliki nuklir, Taiwannya tidak, tetapi di situ banyak sekali tersimpan hulu ledak nuklir. Itu mungkin juga akan digunakan. Kemudian itu juga yang akan terjadi di Israel dengan negara Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga dalam 72 menit itu hampir dipastikan bahwa bumi akan benar-benar hancur. Nah, bagian tersisa yang tidak langsung terkena ledakan nuklir itu akan terkontaminasi oleh zat radioaktif dalam beberapa hari ke depan, sehingga dipastikan negara-negara yang tidak terkena ledakan nuklir itu akan mati perlahan-lahan warganya dengan cara yang menyakitkan karena penyakit-penyakit kronis dan kelainan dan kerusakan-kerusakan genetika akibat limbah nuklir itu. Memang buku ini sempat dikritik, banyak yang bilang skenarionya terlalu ekstrim, terlalu dilebih-lebihkan. Tetapi ada satu hal yang hampir semua orang sepakat. Kalau memang perang nuklir itu dimulai, Korea Utara adalah salah satu pemicu yang paling mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka mempunyai senjata nuklir, mempunyai militer besar, dan mempunyai sistem kepemimpinan yang sangat sulit untuk diprediksi. Satu keputusan kecil, satu emosi sesaat bisa menjadi pemicu bencana global. Dan bahkan kalaupun nuklir Korea Utara itu tidak sampai ke Amerika Serikat, Amerika akan tetap membalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan dari situ rantai kehancuran itu akan dimulai. Makanya ada yang bilang beberapa konflik di dunia saat ini, termasuk perang Iran dan juga Amerika Serikat, mungkin saja bisa menjadi awal dari semua itu. Apalagi Korea Utara menyatakan kritik kerasnya kepada Amerika Serikat terkait serangannya ke Iran. Dan bukan tidak mungkin jika Korea Utara disenggol, maka mereka akan ikut dalam perang. Dan bukan tidak mungkin juga jika Korea Utara masuk ke dalam perang, senjata nuklir mungkin saja bisa digunakan. Dan bila senjata nuklir digunakan, gak akan ada yang benar-benar menang. Dan dari semua kemungkinan yang ada, pertanyaannya sekarang, di mana awalnya Korea Utara bisa sampai punya kekuatan segila itu?
kenapa mereka menjadi negara yang paling ditakuti dalam skenario ini. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas hubungan Amerika Serikat dan juga Korea Utara. Sebelum masuk ke konflik yang kita kenal sekarang, kalian harus tahu dulu satu fakta penting. Kalau dulu Korea itu bukanlah dua negara, mereka itu adalah satu bangsa, satu bahasa, dan juga satu budaya, dan hidup di bawah satu pemerintahan yang sama selama ratusan tahun. Jadi bayangin aja, Korea Utara yang sekarang terkenal tertutup, keras dan juga penuh aturan, serta Korea Selatan yang menjadi pusat hiburan dunia K-pop, drama, dan film, itu dulunya adalah satu rumah yang sama. Lalu apa yang membuat mereka terpisah? Semuanya berubah ketika Jepang datang, tepatnya pada tahun 1910. Jepang resmi menjajah Korea, dan penjajahan itu tidak berlangsung sebentar, tetapi 35 tahun, sampai di tahun 1945. Dan selama itu Korea kehilangan kedaulatannya, rakyat dipaksa untuk tunduk, banyak yang dijadikan pekerja paksa, bahkan diperbudak. Dan itu adalah salah satu masa paling kelam dalam sejarah bangsa Korea. Lalu datang momen besar, yaitu Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah. Dan seluruh wilayah yang sebelumnya dijajah Jepang, termasuk Korea, punya satu harapan yang sama. Akhirnya kita bisa merdeka. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Alih-alih langsung merdeka, dua negara besar datang ke Korea. Mereka adalah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Mereka bilang negara-negara ini baru aja lepas dari penjajahan. Mereka butuh bantuan, butuh ada yang ngatur untuk sementara waktu. Kedengarannya mulia, tetapi banyak yang mulai curiga. Jangan-jangan ini bukan soal bantu, tetapi soal menguasai. Karena ini adalah momen yang sangat langka, kesempatan untuk menentukan negara mana yang akan masuk ke kubu mereka dan negara mana yang akan menjadi lawan mereka. Dan Korea jadi salah satu rebutan. Amerika bilang, gua yang ngalahin Jepang, biar gua aja yang urus tempat ini. Soviet juga nolak dengan mengatakan kalau kita juga punya hak. Akhirnya mereka sepakat, bukan untuk menyatukan Korea, tetapi justru untuk membaginya menjadi dua, tanpa bertanya pada rakyat Korea dan tanpa diskusi panjang. Hingga akhirnya di bulan Agustus tahun 1945, dua pejabat Amerika hanya narik garis di peta, yaitu tepatnya di garis lintang ke-38. Selesai. Utara buat Uni Soviet, sementara selatan untuk Amerika Serikat. Sesimpel itu. Mereka bilang ini cuma sementara, nanti akan digabung lagi. Tapi masalahnya dua wilayah ini dibentuk dengan sistem yang sangat berbeda banget. Yang satu komunis, yang satu kapitalis. Ibarat rumah, satu pondasinya menggunakan kayu dan satunya lagi menggunakan beton. Gimana caranya dua hal itu bisa disatukan? Dan akhirnya di tahun 1948, Korea resmi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Disinilah semuanya mulai berubah. Korea Utara saat itu dipimpin oleh Kim Il-sung, seorang pemimpin komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Dia membangun negaranya dengan sistem yang sangat tertutup. Pemerintah ngatur semuanya, mulai dari sekolah, pekerjaan, media, dan bahkan informasi yang boleh dikonsumsi oleh rakyat. Gak ada media yang bebas, gak ada yang boleh kritik pemerintah, semuanya dikontrol. Kim Il-sung juga menciptakan ideologi sendiri, yaitu Junche. Artinya kemandirian total. Negara nggak boleh bergantung dengan siapapun. Tapi di dalam dirinya dia punya satu ambisi besar, yaitu untuk menyatukan Korea kembali dengan caranya sendiri. Dan di tahun 1950 dia mulai bergerak. Korea Utara menyerang Korea Selatan. Serangan ini jadi awal Perang Korea. Korea Selatan waktu itu didukung oleh Amerika Serikat dan juga pasukan dari PBB. Sementara Korea Utara dibantu oleh Tiongkok dan juga Uni Soviet. Perang ini bukan cuma soal Korea lagi, tetapi gambaran besar dunia tentang blok barat dan juga blok timur. Dan dampak mengerikannya adalah kota-kota di Korea Utara hancur, pabrik rusak, jutaan warga tewas, dan pengeboman besar-besaran dari Amerika Serikat menghancurkan hampir semua kota penting di Korea Utara. Hingga tahun 1953, perang akhirnya berhenti. Tetapi nggak pernah benar-benar selesai, karena nggak pernah ada perjanjian damai secara resmi. Artinya secara hukum, mereka ini masih perang sampai sekarang. Dan konflik kecil itu terus terjadi, baku tembak, penyusupan hingga perang propaganda.
Bahkan di tahun 2024, Korea Utara ngirim balon berisi sampah ke Korea Selatan. Lalu Korea Selatan membalas dengan mengirimkan balon berisi flash disk yang isinya adalah drama Korea dan juga K-pop. Sampai Korea Selatan memasang speaker di perbatasan buat muterin lagu K-pop dengan sangat keras agar semua tentara Korea Utara mendengar lagu-lagu K-pop. Tetapi di balik semua itu, ketegangan tetap ada dan bisa meledak kapan saja. Amerika Serikat tetap menempatkan puluhan ribu tentaranya di Korea Selatan, lengkap dengan pangkalan militernya. Buat Korea Selatan itu adalah sebuah perlindungan, tetapi untuk Korea Utara itu adalah sebuah ancaman. Dan dari sinilah muncul satu keputusan penting. Kim Il-sung mulai fokus ke militer dan juga senjata nuklir. Karena dia belajar satu hal, kalau negara sekuat Jepang aja bisa kalah setelah dihantam nuklir, maka satu-satunya cara bertahan adalah mempunyai senjata yang sama. Awalnya, Korea Utara sempat berkembang, dibantu oleh Uni Soviet dan juga Tiongkok. Tetapi karena sistemnya tertutup, ekonominya semakin lama semakin tertinggal. Hingga tahun 1994, Kim Il-sung meninggal dunia, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Kim Jong-il. Di masa inilah bencana besar terjadi, kelaparan massal yang dikenal sebagai Ardujmars. Rakyat kelaparan, banyak yang meninggal. Mereka nggak meminta bantuan, mereka nggak mau kelihatan lemah. Sampai akhirnya mereka terpaksa meminta bantuan dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat akan memberikan dengan satu syarat, yaitu program nuklir mereka harus dihentikan. Kesepakatan itu dikenal sebagai Agreed Framework. Tetapi hubungan mereka tetap penuh kecurigaan. Amerika ragu bahwa Korea Utara benar-benar menghentikan atau tidak. Sementara Korea Utara juga curiga, ini beneran mau bantu atau memang ada maunya. Dan benar saja, tahun 2003 kesepakatan itu runtuh. Dan akhirnya di tanggal 9 Oktober tahun 2006, dunia dibuat kaget oleh Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir pertama mereka di sebuah tempat yang bernama Punggye-ri. Artinya satu hal, mereka sekarang mempunyai senjata nuklir. Dan sejak saat itu hubungan antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat nggak pernah benar-benar tenang. All we can tell from our records is that this is a seismic event. We cannot tell from our records whether it's an earthquake or a nuclear explosion or something like that. Their choice to make. What these firing of the rockets have done is they've isolated themselves further. And that's sad for the people of North Dan Korea. sebagai respon atas uji coba nuklir pertama itu, dunia langsung bereaksi lewat Dewan Keamanan PBB yang didukung kuat oleh Amerika Serikat. Mereka mengeluarkan resolusi 1718. Isinya keras, Korea Utara dilarang untuk jual beli senjata berat, dilarang untuk import barang mewah, dan aset-asetnya dibekukan. Dan orang-orang yang terlibat dalam program nuklir dilarang untuk keluar negeri. Intinya satu, kami tekan kalian sampai berhenti. The main point is that North Korea should understand how strongly the United States and many other council members feel that they should not test this nuclear device, and that if they do test it, it will be a very different world the day after the test. Tetapi Korea Utara gak mau nerima begitu saja. Bukannya mundur, mereka justru membalas. Tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 2009, Korea Utara melakukan uji coba nuklir kedua. Dan bukan cuma itu, mereka juga serius mengembangkan rudal jarak jauh, termasuk rudal paling ditakuti di dunia, yaitu rudal balistik antar benua. Amerika Serikat mulai was-was karena kalau Korea Utara punya nuklir dan juga rudal jarak jauh, bukan cuma Korea Selatan yang terancam, tetapi juga sekutu-sekutu Amerika di Asia Timur. Bahkan wilayah Amerika sendiri itu pun akan terancam. Sementara di sisi lain, Korea Utara punya sudut pandang yang berbeda. Mereka merasa Amerika itu bukannya takut, tetapi Amerika itu panik. Karena kalau Korea Utara punya nuklir, maka negara mereka nggak bisa disentuh. Dan mungkin memang ke arah sana. Masuk di tahun 2011, pemimpin lama yaitu Kim Jong-il meninggal dunia. Dan kekuasaannya jatuh ke anaknya yang bernama Kim Jong-un. Dia masih muda, umurnya waktu itu sekitar 27-28 tahun. Dan sejak saat itu, hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat justru masuk ke fase paling panas. Awalnya banyak yang berharap Kim Jong-un akan lebih lunak dan lebih terbuka dibanding ayahnya. Bukan tanpa alasan karena dia mempunyai background yang berbeda.
Katanya bahkan waktu kecil dia sering diajak keluar negeri oleh ayahnya, bahkan sering ke Disneyland. Jadi banyak orang yang mikir bahwa mungkin Kim Jong-un akan lebih open-minded. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Di awal pemerintahannya, Kim Jong-un langsung bersih-bersih. Pejabat lama yang dianggap berbahaya disingkirkan, jenderal-jenderal dieksekusi, elit partai dihabisi, dan bahkan pamannya sendiri yang bernama Jang Song-taek dieksekusi pada tahun 2013. Pesannya jelas, jangan pernah ada yang remehkan Kim Jong-un. Dan di saat yang sama, dia juga memperkuat militer dan tentunya program nuklirnya. Tepat pada tanggal 12 Februari tahun 2013, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketiganya. Lokasinya masih tetap sama, yaitu di Punggye-ri. Tapi kali ini daya ledaknya jauh lebih besar, lebih kuat dari sebelumnya, dan dunia semakin dibuat deg-degan. Dan siapa yang paling gak seneng? Tentu saja Amerika Serikat. Amerika Serikat langsung dorong PBB buat ngasih sanksi lebih lagi. Sanksi yang lebih ketat, lebih menekan, dan perdagangan dibatasi. Barang mewah juga diblokir, keuangan diawasi, kargo diperiksa. Daftar hitam juga semakin panjang. Tujuannya jelas membuat Korea Utara menyerah. Tetapi masalahnya Korea Utara bukanlah tipe yang crack under pressure. Justru mereka sebaliknya. Mereka melihat semua tekanan itu sebagai bukti bahwa Amerika memang mau menjatuhkan mereka. Dan dari situ Kim Jong-un makin yakin satu hal, bahwa nuklir adalah satu-satunya cara supaya mereka nggak bisa disentuh. Masuk ke tahun 2016, Korea Utara membuat dunia semakin tegang. Mereka melakukan uji coba nuklir keempat dan kelima, tepatnya di bulan Januari dan juga bulan September. Dan seperti pola sebelumnya, setiap uji coba selalu lebih kuat daripada sebelumnya. Amerika tentu saja semakin marah melihat ini. Sanksi pun akhirnya ditambah lagi, yaitu resolusi 2270 dan resolusi 2321. Ekspor batu bara, besi, dan juga tekstil dibatasi. Sumber pemasukan utama Korea Utara dipukul habis. Tapi puncaknya terjadi di tahun 2017, tahun yang bisa dibilang tahun paling gila dalam konflik ini. Karena di tahun itu Korea Utara berhasil menguji rudal balistik jarak jauh mereka, yaitu ICBM Hwasong-14. Secara teori rudal ini nggak cuma bisa nyampe Korea Selatan atau Jepang, tetapi juga bisa sampai ke Amerika Serikat. Jaraknya lebih dari 10.000 km. Dan dalam situasi yang benar-benar panas, Presiden Amerika saat itu yaitu Donald Trump ngasih peringatan keras ke Kim Jong-un. Kalau Korea Utara terus mengancam, maka yang akan mereka hadapi adalah api kemarahan yang belum pernah dilihat oleh dunia. Korea Utara tentu saja nggak diam mendengar hal itu. Mereka mengatakan bahwa mereka siap menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik. Dunia waktu itu benar-benar nahan napas. Tetapi tiba-tiba di tahun 2018 ada momen yang gak pernah disangka. Tepat tanggal 12 Juni tahun 2018, Kim Jong-un dan juga Donald Trump ketemu langsung di Singapura. Pertama kalinya dalam sejarah, dua pemimpin itu tatap muka. Mereka sepakat buat kerjasama demi perdamaian di semenanjung Korea. Bahas nuklir, bahas masa depan. Tetapi realitanya, yaitu cuma janji. Amerika tetap kasih sanksi dan Korea Utara tetap melanjutkan program nuklir mereka. Tahun 2019 mereka ketemu lagi di Hanoi, Vietnam. Amerika bilang kurangin dulu nuklirnya. Korea Utara bilang cabut dulu sanksinya. Tetapi ujung-ujungnya gak pernah ada yang mau ngalah dan gak ada hasil dari semua pertemuan itu. Masuk ke tahun 2020, Korea Utara ngenalin senjata baru, yaitu Hwasong-17. Ini bukan rudal biasa, jangkauannya lebih dari 15.000 km dan bisa membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Artinya akan lebih susah dicegat dan lebih mematikan. Pesannya jelas ke Amerika, jangan coba-coba. Dan sampai hari ini Korea Utara tetap bilang mereka nggak punya niat untuk melepas nuklir. Semua ini karena tekanan Amerika Serikat, mulai dari latihan militer, pangkalan militer, sanksi, dan juga ancaman. Korea Utara mengatakan kalau kalian berhenti menekan kami juga nggak perlu untuk membuktikan diri. Kurang lebihnya begitu sudut pandangnya. Masuk ke tahun 2025. Ketegangan masih terus berlanjut. Korea Utara kembali menguji coba senjata dan Amerika membalas dengan latihan militer besar bareng Korea Selatan dan juga Jepang. Dan buat Korea Utara ini bukan latihan biasa, ini adalah ancaman.
Jadi setiap Amerika menunjukkan kekuatan, Korea Utara juga menjawab dengan cara yang sama. Dan sampai hari ini dua negara ini masih tetap saling curiga. Mereka saling mengecam dan belum ada tanda bahwa konflik ini akan benar-benar selesai. Bahkan dalam isu global lain, Korea Utara juga sering menyerang Amerika secara verbal. Bahkan baru-baru ini mereka pernah menyebut apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran itu seperti gangster, dan Korea Utara sangat mengecam keras hal itu. Dan jujur saja, semua ini cukup ekstrim. Karena selama ini nuklir memang cuma dipakai buat gertak, tetapi kalau suatu hari beneran dipakai, yang hancur bukan cuma satu atau dua negara, tetapi dunia kita bisa hancur. Dan kita cuma bisa nonton dan berharap semua ini cuma sekedar menjadi ancaman, bukan menjadi kenyataan. Dan dari apa yang disampaikan ini, kita bisa menjadi paham alasan kenapa jurnalis Annie Jacobson tadi menyebutkan bahwa kemungkinan perang nuklir bisa dimulai dari Korea Utara. Mungkin karena melihat dari latar belakang dan juga pemimpinnya yang terlihat sangar. Tetapi menurut kalian gimana? Apa mungkin skenario ini bisa terjadi? Dan apakah konflik Iran dan juga Israel akan memicu ketegangan antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat? Jika ada sumber yang salah atau ada informasi yang lebih detail, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen Gembulikum Story of the World episode berikutnya.